ada yang punya garis nomor 3 paling panjang? Garis nomor 3. Sesuai janji kita dalam rangka penyerahan hasil sertifikat tes penelusuran minat bakat serta potensi anak-anak kita. Hasil penelusuran tes fingerprint atau tes IQ putra putri kita, sekali lagi ini adalah referensi, ini adalah rujukan, ini adalah panduan bagaimana cara mendidik anak kita sesuai dengan karakter dan kelebihan serta kekurangan anak. Namun jangan terus kita juga jadikan hasil tes IQ ini harga mati atau oh pasti anak saya seperti itu, nggak bisa dirubah lagi. Itu juga jangan, karena tes IQ itu hanya sebuah metode, hanya sebuah cara, itu juga buatan manusia. Jangan terus kita mengimani, meyakini, oh anak saya pasti seperti itu, terus mutlak. Kalau ketemu nanti hal yang kurang baik, nggak bisa dirubah, tidak seperti itu. Inilah manfaatnya kita tes IQ putra putri kita sejak dini. Minimal saat nanti kita tahu seandainya anak kita memiliki kendala atau kekurangan, kita akan mudah merubahnya sejak dini. Dan sekali lagi, tes IQ di Indonesia itu banyak ragam. Kebetulan yang kita pergunakan di sini adalah tes IQ fingerprint atau tes sidik jari. Di luar sana banyak sekali, ada tes IQ psikolog, ada tes IQ mentalita dan lain-lain, banyak sekali. Mungkin kelak dewasa ibu pengen saya coba tes IQ dengan metode lain anak saya juga, monggo saja. Kemudian sebelum saya bagi, ini semua sudah kita pelajari. Alhamdulillah, insya Allah semua putra putri dari Bela Bangsa Lestari, insya Allah semuanya oke, tidak ada kendala. Namun ada hal yang ingin saya sampaikan, Bu. Saya ulangi kembali, tidak ada namanya anak nakal, tidak ada namanya anak bodoh, itu pasti. Tidak ada anak nakal, tidak ada anak bodoh. Jikapun kita mungkin menemukan satu di antara anak kita yang sedikit punya kendala, mau nggak mau, suka nggak suka, kita sebagai orang tua tidak boleh egois. Yuk kita rubah selama ini pola asuh dan pola didik terhadap anak kita yang mungkin belum tepat. Karena ada beberapa yang saya ketemukan anak ekstra manja. Tidak ada, Bu, anak manja. Yang ada karena anak tersebut dimanja. Jadi tidak ada anak terlahir itu langsung seketika manja, itu tidak ada. Tapi orang tua yang memanjakan. Termasuk beberapa kasus anak yang sudah terlanjur ketergantungan handphone, diterapkan pembatasan penggunaan handphone pada anak. Saya pastikan anak kita pasti mulai pelan-pelan belajar untuk membatasi penggunaan handphone, karena sayang sekali sebagian besar hasil dapat diketahui bakatnya luar biasa. Tapi kenapa ya kok saat ini anak saya belum terlihat seperti itu, Pak? Satu di antara penyebabnya adalah kita sebagai orang tua kurang bijaksana membatasi penggunaan handphone pada anak, seperti itu. Jadi mulai saat ini, yuk mumpung belum telat, kasih tahu ayahnya juga bahwasanya dampak negatif dari penggunaan handphone itu luar biasa. Biar ayahnya juga kompak membatasi penggunaan gadget, penggunaan handphone pada anak kita. Nah di sini, Bu, kenapa di sini langsung semua kita berkumpul? Karena di sini saya akan bagikan dulu semua, kemudian saya akan pandu dulu Ibu
untuk mengetahui bagaimana cara baca hasilnya. Jadi jangan sampai nanti ibu sampai rumah nggak tahu tadi Pak lupa. Saya di rumah nanti khusus ibu-ibu di waktu-waktu mustajab silahkan diajak ngobrol suaminya, dikasih tahu demi kebaikan anak kok. Naomi Anjani ada, Felicia Amira ada, Felis, Abiu siapa Bu? Bukan Abiu Kamil. Abizar Kau Akmal, ya. Farhan, ada? Baik Bu, tolong di sebelah sini. Arsya Levi, Abinaya, ada? Damar, Alfarezi, Azrifalah, Muhammad Azrifalah, ada? Naufal Aditya, ada? Belum ada ya? Dagesya Fahira Abdullah. Dagesya. Ya. Aftara Tito Baihaki. Jihan. Akbar Ramadan. Ibu silahkan buka. Di situ ada sertifikat dan penjelasan hasil. Ibu pegang sertifikatnya. Oke. Baik, saya akan jelaskan dan saya pandu dulu bagaimana cara baca hasilnya, Bu. Ini ya Bu yang dipegang ya. Nanti kalau baca hasilnya mah gampang. Itu sudah ada penjelasan secara detailnya sudah. Yang memiliki kecenderungan lebih menyukai bentuk pembelajaran ke arah hitung-hitungan. Kalau dia otak kanan, anak yang lebih menyukai bentuk pembelajaran ke arah hafalan. Sama-sama cerdas, karena kalau memori jangka panjang itu otak kanan, imajinasi itu otak kanan. Makanya kalau dikelompokkan dengan bahasa sederhana, anak otak kiri itu anak yang kuat hitung-hitungan, anak yang otak kanan anak yang kuat hafalannya. Sama-sama cerdas. Gak ada yang bilang, oh otak kiri lebih cerdas atau otak kanan lebih cerdas. Sama. Perbedaan menonjolnya, yang otak kanan siapa? Kalau otak kanan ini kalau belajar, anaknya agak butuh mood. Karena dia sedikit ada emosionalnya. Seperti itu. Beberapa kasus, kalau disuruh belajar harus diajak cerita dulu, dibuat dia nyaman dulu. Itu kalau otak kanan, karena dia memori jangka panjang, imajinasinya yang bermain. Kemudian di sebelah gambar otak itu ada gambar kue bolu, Bu, gambar lingkaran. Ada lingkaran, ada irisannya, ada warna merah dan warna biru. Ibu cukup lihat irisan terbesar. Kalau dia warna merah, kelak semakin besar, semakin dewasa, anak ibu memiliki kecenderungan belajar lebih menyukai ke arah IPS. Kalau warna merah, kalau warna biru ke IPA. Jangan khawatir Bu, kalau dulu memang betul-betul berpengaruh IPA dan IPS. Bahkan kalau yang ke arah medis, fakultas kedokteran bahkan itu wajib IPA. Namun saya kemarin menemukan kasus itu agak unik. Dari SMK, dari paket C bisa ambil di kesehatan, di kedokteran. Yang nggak bisa sekarang kalau warisannya dikit, ya lumayan cukup mahal Bu. Ini yang tahun ini kemarin, sebenarnya kalau kuliahnya murah, tapi perlu ibu tahu tahun 2022 ambil kedokteran khususnya dokter umum saja. Kalau biaya kuliahnya murah, tapi biaya buku, translate, koas itu tahun 2022 nih, 2022 ambil dokter umum itu habis sekitar 2,5 M sekarang. Jadi tambah nanti sekitar 11 tahun kemudian anak kita kuliah ambil fakultas kedokteran, kira-kira berapa itu biayanya. Lanjutkan yang saya sampaikan tadi, anggap saja itu baru pemanasan. Nah ini yang agak hangat, kinestesis, auditory dan visual. Ibu cukup lihat gambarnya saja. Ada 3 gambar, gambar jari, gambar telinga, gambar mata.
ada angkanya. Dari 3 gambar, ibu cukup lihat angka terbesar. Jadi cara membaca sertifikat ini ibu lihat angka yang terbesar saja. Sekarang saya urai satu-satu. Dari 3 gambar, yang paling besar gambar tangan, gambar jari, punya siapa? Yang paling besar ya dari 3 gambar. Gambar jari itu kinestesis, Bu. Kinestesis itu cara belajar yang paling disukai, banyak menggunakan pergerakan tubuh, atau kalau disederhanakan, anak ini kalau belajar seneng yang banyak praktek-prakteknya. Dia butuh menyentuh dulu, pegang dulu, praktek dulu, baru sangat memahami. Kalau yang gambar tangan, ini kalau anaknya cowok biasanya orang tuanya agak lebih banyak istighfarnya, karena gak bisa diam, aktif sekali anaknya. Ini kalau diajarkan di rumah, dibukakan buku, sebentar aja, ada aja yang dipegang, dia mau berdiri lah, nggak bisa fokus tesis. Biasanya kalau menjelang anak kita remaja atau dewasa, pilihan sekolah dia lebih menyukai ke arah kejuruan, karena dia senang belajar yang banyak. Khawatir kalau dulu kejuruan itu lebih cenderung banyak untuk anak laki-laki. Sekarang kejuruan banyak punya anak perempuan, Bu. Tata boga, tata busana, kesehatan, dan lain-lain lengkap sekali sekarang kejuruan untuk anak perempuan. Seperti itu. Gambar telinga punya siapa? Telinga itu auditory, Bu. Auditory itu cara belajar yang paling disukai dengan cara menyimak atau mendengarkan. Awas, hati-hati sekali. Ini saya peringatkan betul. Anak ini punya memori dan ingatan sangat kuat. Apapun yang dia dengar, berdasarkan penelitian, dia mampu mengingatnya dengan detail sekali. Kendalanya biasanya kalau di sekolah, suruh nulis males, suruh ngikutin gurunya males. Tapi unik, begitu sampai rumah dia bisa mampu hafal doa-doa apa, lagu-lagu apa yang diajarkan di sekolah. Karena cara belajar yang paling disukai dengan cara menyimak atau mendengarkan. Jadi bagi yang muslim, kalau mau diarahkan jadi hafidhah ini lebih mudah. Dia kalau yang pengen anaknya jadi penghafal Al-Quran, kalau yang gambar telinga, dengan syarat mulai pelan-pelan musik dangdutnya diganti murotal di rumah, biar dia lebih mudah dan mampu mengingat ayat-ayat suci Al-Quran. Dan hati-hati, Bu, khusus orang tua yang punya anak gambar telinga angkanya paling besar, anak ini memiliki tingkat trauma yang sangat tinggi. Karena apapun yang dia dengar, dia mampu mengingatnya dengan detail. Beberapa dokter tumbuh kembang anak, psikolog anak itu bahkan mengatakan anak-anak yang gaya belajarnya gambar telinga angkanya paling besar, ini berdasarkan penelitian dia mampu mengingat segala sesuatu 8, 9, 10 bulan kemudian hanya dengan mendengar. Jadi kendalanya dia belum mampu membedakan apakah yang didengar itu hal baik atau hal buruk. Beberapa orang tua mengalami paling besar, ini anaknya agak-agak ngeyel, Bu. Sekali lagi tidak bermaksud menggurui, karena ibu-ibu sudah lebih berpengalaman mendidik anak. Keseharian yang paling tahu karakter anak itu ibunya. Khusus orang tua yang punya anak gambar telinga angkanya paling besar, tolong kalau bapaknya marah sama ibunya, pakai SMS saja atau pakai WA aja, karena anak ini unik, anak ini spesial. Ibunya marah sama ibunya, mungkin ibunya agak sedikit argumen. Anak kita sih cuek nonton TV atau main game, tapi awas telinganya mendengar semuanya. Suatu saat anak kita punya kesalahan, kita tegur, dia bantah, dia ngeyel, yang ditiru siapa, Bu? Orang tuanya. Tidak. Terakhir, gambar mata. Nah, dari 3 gambar. Gambar mata itu visual, cara belajar yang paling disukai dengan cara membaca atau melihat-lihat gambar. Banyak terjadi kasus calon-calon buku-buku ini adanya di gambar mata. Dia senang sekali baca dan melihat-lihat gambar. Kalau masih kecil gini, biasanya agak kesulitan kalau disuruh sengaja belajar baca, karena dia lebih menyukai bentuk mewarnai dan lain-lain seperti itu. Jadi ingat, Bu, kalau dulu belum ada penelitian, saya termasuk yang jadi korban orang tua. Bukan korban jelek, tapi karena dulu belum ada penelitiannya.
Dulu orang tua nyuruh belajar, taunya masuk kamar buka buku, udah itu dulu. Ternyata di zaman sekarang cara belajar anak itu dikelompokkan menjadi 3. Ibu dewan gurunya udah paling paham dah kalau ngadapin yang seperti itu. Jadi ada anak yang kalau belajar kok cicilan, nggak mau diem, aktif, bergerak terus, itu anak-anak kinestesis. Itu dia senang belajar nantinya kalau diajarkan sesuatu butuh disentuh dulu, dipegang dulu, praktek dulu, baru dia bisa memahami. Kemudian ada anak yang kalau belajar dengan cara menyimak atau mendengarkan apa yang disampaikan oleh dan mengingatnya dengan detil. Yang ketiga, ada anak yang kalau belajar butuh membaca, butuh melihat bentuknya dulu, kalau dijelasin aja dia kurang paham. Jadi yang mana yang paling besar anak ibu akan mudah menerapkannya di rumah dengan cara sesuai gaya belajar yang disukai. Contoh 1, cara belajar anak saya kinestesis atau gambar tangan. Ini kalau orang tua nggak tahu, saya pastikan pasti nanti agak protes. Anak ini unik. Ibu kalau ngajarin anaknya gambar tangan, begitu ibu bukain buku apapun atau ngaji, meskipun seakan dia nggak konsentrasi, ibu tumpahin aja mainan di sebelahnya. Ini tangannya nggak bisa diam, ada aja. Karena kalau nggak seperti itu, pasti bangun, pasti nggak bisa fokus anaknya. Kasih aja mainan. Kalau orang tuanya nanti kurang memahami, pasti akan ngomong, mau belajar apa mau mainan? Ternyata di situ rahasianya, dia bisa belajar sambil bermain. Kalau yang gambar tangan, kalau yang gambar telinga ini agak berbeda. Cara belajar yang paling disukai dengan cara menyimak atau mendengarkan. Kalau masih kecil, mau nggak mau, suka nggak suka, ibunya, orang tuanya ambil alih semua pembelajaran dari sekolah, bacakan kembali, jelaskan kembali, karena dia harus dengar dulu. Besar di sedikit, kalau dia sudah SD atau masuk SMP, belikan handphone termurah, mereknya Strawberry. Rekam. Menjelang anak kita tidur, perdengarkan. Apapun yang dia dengar, dia mampu. Usia dini, belikan buku yang memiliki tulisan menarik, warna menarik. Banyak buku-buku tentang anak. Kalaupun buku-buku pembelajaran baca juga yang banyak warna dan gambarnya, seperti itu. Nah, itu gaya belajar anak, mana yang paling tinggi, itulah anak ibu. Saya lanjutkan. Pendidikan namanya multiple intelligence atau 8 kecerdasan majemuk atau bakat anak. Banyak versi, Bu. Menurut psikolog itu ada 9 atau 10 bakat. Menurut fingerprint ini ada, kita kelompokkan menjadi 8 bakat anak yang paling dominan. Ibu nggak perlu lihat itu bacaannya dari pabriknya, udah bahasa Lampung ya. Ibu hitung aja dari atas sampai bawah. Ada 8 garis di situ. Cukup dilihat yang paling panjang saja. Hitung aja dari atas sampai bawah. Lihat yang paling panjang saja. Saya akan urai satu-satu. Ada yang punya garis pertama paling panjang. Naturalis. Ada garis pertama paling panjang. Yang mana? Angkat gini aja, sertifikat dari sini saya bisa lihat. Ya, betul. Anaknya cewek apa cowok? Cowok. Boleh nggak saya tanya, ibu punya impian dan maunya jadi apa? Nah, itu sempurna tuh. Ingat ya, Bu. Jangan pernah nanya cita-cita anak di bawah usia 9 tahun. Ganti dari impian dan angan-angan orang tuanya dulu. Kalau kita referensi anak kita, sekali lagi itu hanya rujukan. Jangan kita meyakini ini hanya buatan manusia, Bu. Ini, tapi kita memiliki referensi untuk anak kita. Blueprint anak kita itu apa sih? Anak ibu itu garis pertama panjang, itu naturalis. Kalau dihubungkan dengan bakat atau dunia pendidikan, naturalis itu segala sesuatu yang berkaitan atau berhubungan tentang alam semesta. Biasanya anak-anak yang punya garis pertama paling panjang ini kalau dia masuk jenjang kuliah, ambilnya fakultas pertanian, perkebunan. Kalau dia medis, dokter hewan, Bu. Ibu buktikan sebentar lagi, pengennya punya ikan, punya ayam, punya, pasti seperti itu. Karena segala sesuatu yang berhubungan tentang alam semesta yang dia sukai. Kalau dia pendidik, guru IPA, itu pertama. Satu orang, garis nomor 2, yang paling panjang aja ya, Bu. Ya, betul, Ibu. Coba maaf, diangkat begini aja. Oke, Bu, jangan malu-malu. Ini nggak ada yang, jangan dibandingkan sama temennya. Semua pinter kok. Ada yang bilang, oh Pak, garis punya anak saya pendek-pendek Pak, punya dia panjang-panjang Pak. Itu nggak pengaruh. Karena itu berdasarkan besar kecil guratan-guratan sidik jari anak. Jadi jangan khawatir. Kalau ada yang punya garis nomor 2 paling panjang, Bu,
Ibu jangan berpikir terus anaknya jadi penyanyi organ tunggal. Oh ini musikal katanya. Musikal itu seni Bu, seni itu luas sekali. Pertanyaan saya akan sama dengan ibu sebelahnya tadi. Ibu musikal ya? Terus maunya anaknya jadi apa? Apa? Bagus sekali. Tapi kalau saya kasih pilihan, mau nggak anaknya jadi dokter? Mau. Warisannya banyak nggak? Baik, ini Bu, mohon maaf saya kasih bocoran. Kebetulan saya pendidik, sama kemarin saya bawa istri, saya bawa nyonya, itu istri saya pendidik juga, dosen juga. Jadi, kenapa saya bilang mau nggak jadi dokter? Ini saya bocorannya buat ibu-ibu semua. Berdasarkan bahkan peraturan undang-undang itu jelas, ibu boleh pilih dimanapun perguruan tinggi yang ada di Indonesia ini, jangan disepelekan ya. Pilih semua perguruan tinggi yang ada di Indonesia ini. Ambil fakultas kedokteran, ini mohon maaf Bu, rumahnya di kampung sawah. Saya survei ke sana, pengen tahu ini orang tuanya ngajarin anaknya gimana sih kok dia bisa beasiswa ambil fakultas kedokteran. Begitu saya sampai sana, mohon maaf Bu, saya mau duduk aja nggak bisa, kursinya nggak ada. Bapaknya nanti jadi PNS, milih jadi guru ngaji. Awalnya saya kecewa. Kok PNS berhenti milih jadi guru ngaji? Awalnya saya kecewa. Tapi setelah saya tahu, ibu tahu nggak dia punya pendapatan berapa dalam 1 bulan? Ada yang tahu? 24 juta dalam 1 bulan hanya ngajar ngaji. Nah ini perlu ibu tahu, di Bandar Lampung khususnya nyari guru les privat khusus untuk qori dan qoriah itu langka. Langka sekali, bahkan daftar tunggu. Yuk kalau di sini ada yang bisa qori dan qoriah secara khusus, saya coba mau dengar suaranya dulu dan gaya ngaji seperti apa yang dia pakai. Silahkan ajarkan anak saya 2,5 juta 1 bulan. Ada? Perguruan tinggi manapun beasiswa. Teknokrat Dharma Jaya boleh. Kalau di Teknokrat Dharma Jaya ibu nanti komunikasi dengan kita juga bisa, di Umitra bisa, bebas pilih jurusan gratis. Kalau mau ambil unggul ke situ, bahkan yang tahun lalu yang terima PNS yang lolos tes ngaji. Bagi yang muslim ya Bu, monggo manfaatkan. Anak saya mau jadi penyanyi Pak, bisa. Kalau mau jadi penyanyi, tapi kalau ibu mau, kebanggaan orang tua itu satu Bu, saat kita nanti wayahnya dipanggil, kita meninggal, yang mendoakan kita. Lanjutkan, ada yang punya garis nomor 3 paling panjang. Garis nomor 3 paling panjang itu intrapersonal. Ini ada kemampuan dan kekurangan dirinya, kemampuan dan kelemahan dirinya. Atau kalau orang-orang psikolog itu mengatakan gini, Pak, kalau punya anak garis nomor 3 atau intrapersonalnya tinggi, ini baik-baik ibu banyak-banyak istighfar. Anaknya egois, maunya menang sendiri. Saya nggak bisa bilang jelek, saya nggak bilang jelek. Anak yang punya garis nomor 3, anak yang memiliki kecenderungan calon-calon pemimpin masuk SD nanti, kalau duduk pun maunya di depan. Baris maunya di depan, segalanya harus lebih dominan dibanding yang lain, itu garis nomor 3. Bias rohaniawan atau orang-orang yang menguasai keilmuan tentang agama, kemudian polisi atau reserse atau detektif, wirausahawan, pebisnis, konselor, psikiater, psikolog, dosen, guru, itu bisa semua adanya di nomor 3. Biar tekor asal kesohor. Ini kadang-kadang kasus seperti ini di rumah nggak ada, tapi begitu ada orang minta tolong, minta apa dikasih. Biasanya gitu sama orang tuanya, rela berkorban untuk orang lain. Akan terjadi di anak nanti menjelang SD atau SMP, PR temennya dia kerjain nanti, karena dia bantu orang lain. Kalau berbicara tentang karir, wirausahawan, pebisnis, biasanya mediator, politikus, psikolog, orang-orang yang muda sekali tentang bentuk dan ruang. Biasanya anak-anak yang punya garis nomor 5 lebih dominan. Ini kalau dia sudah dewasa, kalau bicara karir biasanya arsitek, desainer, desain grafis, atau kalau dia hubungannya dengan medis, dokter gigi, dokter bedah. Anak ini betul sekali tentang bentuk dan ruang. Karena tidak semua, coba mana diangkat. Itu tadi hasilnya saya pisahkan. Nah,
Body kinestetik, anak yang memahami secara detail, memiliki kecerdasan atau bakat di pergerakan tubuh sangat sempurna. Saya mau cowok ya, mau anaknya ke militer, dia punya pergerakan tubuh sangat sempurna. Bodi diarahkan jadi atlet sejak dini, masih kecil sekali dia tubuhnya. Kalau dia pendidik guru perempuan, saran saya masukkan sanggar seni tari. Kalau perempuan, karena pergerakan tubuhnya sangat sempurna. Ada yang punya garis nomor 7? 7. Iya. Bu, ibu anaknya pendidik, Pak. Bu, ibu, iya. Boleh nggak saya tahu bapaknya kerjanya apa? Gimana? Baik. Ibu, ayahnya kerjanya apa, Bu? Media. Oh iya, betul. Nomor 7 itu verbal, anak yang menguasai betul atau memiliki bakat detail sekali di komunikasi dan bahasa tubuh. Biasanya anak-anak seperti ini kelak saat dewasa kalau dia kuliah ambilnya fakultas hukum, pengacara, jaksa, hakim. Intinya kalau disederhanakan gini, anak ini jago ngomong, mampu kuasai orang lain dengan tutur kata dan bahasa. Yang usia berapa? Di TK nya. Ibu kesulitan nggak didiknya? Jujur saja. Kalau ya nggak apa-apa, itu bukan sebuah kendala. Maksud saya, kalau ibu kesulitan, boleh nggak anaknya buat saya? Gini, anak yang memiliki bakat detail sekali di hitung-hitungan, itu anak ibu di logika matematika. Kalau bicara karir, monggo tinggal terserah ibu dan anaknya ya. Artinya auditor, pemeriksa keuangan, mungkin bisa juga perbankan. Anak ibu dekat dengan ayahnya, saya garansi pintar. Ya, karena saya bukan bermaksud memojokkan ibu ya. Kecerdasan otak anak itu jelas genetik ibunya, tapi kecerdasan emosional, kesabaran, siapapun dekatkan dengan sosok laki-laki, saya garansi pintar. Logika matematikanya tinggi, siap-siap anaknya hobi jajan. 4 lagi Bu, yang bawah 4 lagi itu karakter atau watak. Jadi kalau kita buat sederhana, watak anak itu Bu ada beberapa kemungkinan, namun kemungkinan pertama kalau nggak dari bapak ya dari ibunya. Kemungkinan kedua faktor lingkungan itu mempengaruhi watak anak. Aduh, anaknya gampang ngambek itu, tertutup, introvert anaknya. Jadi gini Bu, itu yang matematika tadi ya. Kenapa anaknya cuma dekat sama bapaknya, sama ibunya kurang? Ya, anak yang memiliki watak dan karakter tertutup itu Bu dirubah. Kesalahan itu hanya terjadi di era kita. Sekarang saya tanya ibu, kalau saya tanya ibu, Bu, ibu dulu sama orang tua dekat sama ayahnya atau ibu? Di sebelahnya dekat dengan ayah atau ibunya? Ayah. Zaman dulu itu Bu, kalau zaman sekarang upayakan anak dekat dengan ayah, ya juga dekat dengan ibu. Nah itu kalau warna birunya lebih dominan, anak itu tertutup, watak dan karakternya tertutup, mudah ngambek anaknya. Kalau seperti itu diubah dari kecil. Biasanya kalau masih kecil punya ciri, kalau dia punya keinginan nggak dituruti dia diam. Gede dikit turuti dia masuk kamar tutup pintu. Jebret. Diingat-ingat gampang, yang jelek-jelek turunan bapaknya ya Bu ya. Anak diri duduk sejajar, beri kontak mata, lihat mata anak kita, beri pelukan, usapkan sama bapaknya atau sama ibunya. Kalau laki-laki, saat laki-laki, kalau dia warna oranye, dia ekstrovert, dia lebih terbuka, ada apa-apa dia cerita sama orang tuanya. Bahkan banyak terjadi kasus saya temukan urusan pacar, dia pun ngomong, itu ganteng mah, itu cantik mah, dia cerita. Dia lebih mudah cara mendidiknya. Namun yang paling baik, yang paling sempurna watak dan karakter anak itu yang 50-50, yang seimbang, 50-50. Ada yang 50-50? Ya itu yang seimbang. Biasanya anak ini agak susah jaga rahasia. Ada apa-apa jangan bilang-bilang ya Dek, tetap aja dia ngomong gitu. Ya bagus itu jujur, tapi nanti dia akan kendala kalau saat dia sudah bersekolah, mau ujian atau mau peluang bisnis, itu rata-rata susah dia untuk biru dan oranye. Yang birunya panjang. Kalau birunya panjang, itu lebih ke opini. Anak yang punya watak dan karakter opini itu mudah sekali terpengaruh.
Jadi ini saya kasih tips dan triknya. Yang warna biru siapa? Panjang, warna biru. Tahu nggak? Ibu tadi jemput adik ke sekolahan. Nih temen adik loh, udah pintar bahasa. Kasih tahu namanya, temen adik si A, dia sudah mulai bisa baca loh sayang. Masa anak bunda, anak mama belum? Pasti bisa lebih hebat lagi. Ibu bohongin gitu aja bisa pintar anaknya. Itu kalau yang opini, karena dia mudah sekali terpengaruh. Tapi jangan coba-coba ibu lakukan kalau anak ibu yang warna oranye. Mana yang warna oranye? Oranye itu fakta. Fakta itu beda bu. Ibu kalau nanya harus ada bukti. Harus ada bukti. Kalau yang paling baik yang 50-50 seperti itu. Itu punya watak disiplin. Disiplinnya tinggi. Kalau yang warna biru karena segalanya serba terstruktur, terencana, terjadwal, itu yang warna biru. Yang warna oranye, kalau warna oranye itu fleksibel. Fleksibel itu cenderung gampangin atau mudah menyepelekan. Saya nggak bilang jelek, tapi ibu boleh buktikan kalau ibu nggak rubah. Kalau yang birunya ibu jangan kaget. Besok mau ujian pasti ibu nanya, Dek, kau nggak belajar sayang? Kecil mah bisa katanya. Pasti gitu deh. Itu ibu silahkan dikocok arisannya. Ya apalagi kalau udah kumpul-kumpul kan arisan. Terakhir bawa sendiri solving. Bagaimana watak dan karakter anak ibu saat memutuskan sesuatu. Yang warna birunya panjang. Kalau warna birunya panjang itu objektif. Anak-anak objektif itu bu, anak yang memiliki kecenderungan terus-menerus atau bergantung pada orang terdekat atau orang banyak. Ini terlihat. Anak-anak yang objektifnya tinggi, yang warna birunya tinggi, biasanya anak yang kelewat dimanja sama orang tuanya. Ingat, tidak ada anak terlahir manja, yang ada karena orang tua terlalu lentur. Tidak ada anak terlahir manja, yang ada karena orang tua mudah mengabulkan apapun yang diinginkan oleh anak. Yang ketiga, tidak ada anak terlahir manja, yang ada karena orang tua banyak mengambil alih segala sesuatu yang semestinya bisa dilakukan oleh anak. Jadi nggak ada namanya anak manja itu. Di luar sana bu, anak usia 4 tahun wajib makan sendiri. Hebat dan ajaibnya Indonesia, anak SD disuapin. Yang hebat lagi PR sekolah. Ibu gurunya mah udah paling hebat, paling pintar. Tahu ini tulisan anaknya apa ibunya. Tapi berhubung ibunya gemes, diambil alih ibunya yang buat. Gimana nggak manja? Nah, jadi warna biru, dia warna oranye itu subjektif. Pak, monggo dibuka penjelasan hasil belakang sendiri. Ini bagi anak yang punya watak dan karakter kayak gitu cenderung keras. Atau kalau orang psikolog itu mengatakan ini anak pak egoisnya tingkat dewa. Saat dia sudah punya keinginan, itu dia betul-betul sampai terpikir dalam harus dapat, itu modelnya. Nggak apa-apa, saya nggak bilang jelek, tapi memang karakternya seperti itu. Dia teguh pendiriannya. Kalau memutuskan sesuatu dia nggak butuh orang banyak, beda dengan yang warna biru. Kalau warna biru butuh orang-orang terdekatnya, butuh orang banyak baru dia bisa memutuskan sesuatu. Kalau warna oranye enggak, dia tunggal, dia mampu. Agak keras anaknya seperti itu. Sekali lagi bu, itu hanya referensi. Kalau bicaranya Pak, apakah ini pasti? Pak, tidak. Ini ada margin error. Kalau teman-teman kita dari dokter tumbuh kembang anak, psikolog pendidikan ini punya margin error 2,5% karena ini hanya penelitian orang loh. Jangan khawatir, karena sekali lagi jangan kita sebagai orang tua egois ya bu. Sekiranya memang ada hal yang memang selama ini kurang tepat, monggo kita rubah. Terutama beberapa orang tua yang anaknya sudah dibiasakan tidak terkontrol main gadget. Hati-hati. Jangan sampai di situ bahkan anak kita menonjol tiba-tiba kok nggak bisa, nggak kelihatan pak.